Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najim dengan NIM 2312009 dari kelas TIB Majid. Pada video kali ini, saya akan melakukan konfigurasi menggunakan routing statik yang dimana menggunakan topologi sebagai berikut. Jadi di topologi pada kali ini akan menggunakan perangkat 3 mikrotik sebagai router, kemudian 3 client, 3 PVCS, dan 1 switch manageable, dan kemudian NAT nantinya yang akan menjadi internet. Adapun ketentuan yang digunakan di topologi kali ini adalah IP yang digunakan semuanya menggunakan IP statik. Kemudian di setiap router nantinya akan ditambahkan konfigurasi routing statik agar tujuannya setiap PC dari masing-masing client router bisa terhubung walaupun mereka berbeda segmen IP. Kemudian setiap PC atau client nantinya akan bisa connect ke internet ataupun uji coba akses ke ngeping ke arah domain yang sudah ditentukan. Baik, mungkin itu saja penjelasan topologi, lanjut ke konfigurasi. Baik, pertama-tama di sini kita tambahkan terlebih dahulu perangkat yang akan kita gunakan, yaitu mikrotik. Kita tinggal drag and drop saja. Kemudian masukkan PVCS sebagai klien. Kemudian switch manageable. Lalu NAT sebagai internet. Kemudian tambahkan kabel, kita colokkan saja. Kemudian selanjutnya kita tambahkan cloud agar kita dapat meremote mikrotik menggunakan mainbox di laptop kita. Baik, selanjutnya kita nyalakan ini perangkatnya, kita nyalakan perangkatnya. Kemudian jika sudah menyala, kita lanjut ke konfigurasi pada router 1. Kemudian jika sudah muncul kayak seperti ini, kita tinggal cek saja MAC address dari Winbox 1. Ralat mikrotik 1. Di sini ada 9C patokannya. Kita masuk ke Winbox lagi, cari yang ada 9C. Oh, ini adalah router 1, kemudian kita masuk saja menggunakan MAC address. Kemudian pertama-tama kita ubah terlebih dahulu identity dari si mikrotik menjadi R1, apply lalu oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan penamaan interface pada router 1 seperti yang kita lihat di topologi. Port 1 untuk mengarah ke switch, port 2 untuk mengarah ke router 2, port 3 kemudian mengarah ke PVCS. Sebagai catatan, di GNS3 dengan fisik yang ada itu, yang aslinya itu adalah berbeda. Di GNS3 itu hitungannya dari 0, sedangkan yang fisik aslinya itu dari 1. Jadi jika di sini tulisannya Ether 0, berarti itu adalah Ether 1. Oke, lanjut lagi ke konfigurasi router 1. Kita berikan Ether 1 ini penamanya Ether 1 to switch. Kita klik apply lalu oke. Kemudian Ether 2 to router 2. Apply lalu oke. Kemudian Ether 3 to PCA. Kemudian jika sudah memberikan penamaan interface, kita lanjut ke memberikan alamat IP pada setiap interface. Kita pergi ke address. Nah, sebagai catatan juga untuk GNS3 sendiri dia memiliki IP DHCP client yang default, jadi dia sehingga pertama kali dibuka dia bakal aktif sendiri. Jadi kita tinggal hapus saja. Kita pergi ke IP DHCP client, kita matikan saja, kita hapus. Kemudian kita tambahkan IP statik. IP statik yang saya dapat dari
internet adalah 192.168.122.10/24. Interface kita sesuaikan mengarah ke arah switch, kita apply lalu OK. Kemudian selanjutnya tambahkan IP 172.10.10.1/29 mengarah ke router 2, apply lalu OK. Kemudian kita tambahkan alamat IP untuk klien atau PVCS, IP 192.10.10.10.1/29. Kemudian interface ke PC, apply lalu OK. Kemudian jika sudah, langkah selanjutnya adalah memberikan DNS. Kita masukkan IP dari internet, itu adalah 192.168.122.1. Kalau remote accessnya jangan lupa dinyalakan, apply lalu OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan firewall rules NAT. Di sini kita pilih NAT tambah, lalu kemudian di general ini kita tinggal pilih out interface-nya, pilih ether 1 yang mengarah ke switch. Kemudian action ini kita ganti ke masquerade, apply lalu OK. Kemudian langkah selanjutnya jika sudah memberikan firewall adalah pergi ke root. Di sini kita tambahkan routing ke arah internet, yaitu adalah IP 192.168.122/1, apply lalu OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tambahkan IP segmen yang ada di router 2 dan router 3, yaitu adalah 193.169.20.0/29 dengan gateway, yaitu adalah IP yang dari router 1 mengarah ke router 2, itu adalah 172.10.10.2, apply lalu OK. Kemudian tambahkan IP segmen yang berada di router 3, yaitu adalah 194.170.30.30.30.0/29. Kemudian gateway yang sama juga, apply lalu OK. Kemudian kita spin terlebih dahulu untuk memastikan router sudah dialiri oleh internet. Ini ke Google, sudah bisa. DNS-nya pun sudah jalan. Maka konfigurasi dari router 1 sudah selesai. Lalu selanjutnya kita pergi ke Winbox lagi, lalu kita lanjut konfigurasi pada router 2. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu MAC address-nya adalah 65F5. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oh, ini dia, kita masuk ke Winbox lagi, klik kreatif menggunakan MAC address, masuk ke router 2. Lalu langkah pertama seperti biasa kita ubah identity-nya menjadi router 2 agar memudahkan penamaan dan sehingga tidak tertukar perangkat. Kemudian jika sudah diubah namanya, kita lanjut ke penamaan interface. Di sini ether 1 mengarah ke switch, apply lalu OK. Kemudian ether 2 mengarah ke router 1, apply OK. Lalu kemudian ether 3 mengarah ke router 2, apply lalu OK. Kemudian ether 4 mengarah ke PC atau client, to PCB, apply lalu OK. Kemudian jika sudah, lanjut lagi memberikan alamat IP. Kita pergi ke IP addresses. Seperti biasa di sini akan ada muncul IP DHCP karena itu sudah bukan default DNS3. Kita tinggal hapus saja, kita ubah menjadi static. Kita samakan saja IP-nya seperti yang sebelumnya, yaitu adalah 192.168.122.100/24. Kemudian interface-nya yang mengarah ke switch, OK. Lalu kemudian tambahkan IP untuk interface yang mengarah ke router 1, itu adalah 172.10.10.2/29. Kemudian interface kita ubah menjadi ether 2 to ether 1, apply lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi alamat IP address untuk router 2 yang mengarah ke router 3, yaitu dengan IP 173.20.20.1/29.
Kemudian kita pilih ke router 3, apply lalu oke. Kemudian addressnya kita tambahkan lagi, kita berikan lagi IP address untuk klien itu ada 193.169.20.1/29. Kemudian ntar kita pilih ke PCB, apply lalu oke. Kemudian jika sudah, lanjut lagi untuk kita berikan DNS, kita tambahkan IP dari internet yang kita dapat itu 192.168.122/1, allow remote access, apply lalu oke. Kemudian pergi ke firewall, tambahkan NAT-nya. Di sini kita auto interface, kita pilih ke Ether1 to switch, actionnya lalu ubah ke masquerade, lalu apply dan oke. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah menambahkan routing static. Kemudian kita beri ke IP, ke roots. Di sini kita tambahkan saja pertama-tama terlebih dahulu routing ke arah internet, yaitu ada IP-nya, gateway-nya 192.168.122/1, apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan destination address 192.168.10.0/29 yang mengarah ke segmen API client pada router 1 dan gateway 172.10.10.1. Apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi destination address-nya 194.170.30.0/29 dengan gateway 173.20.20.2, yaitu IP yang mengarah ke router 3 dengan destination address-nya adalah IP 194.170.30.0/29 adalah segmen IP client yang ada di router 3. Kemudian kita apply saja lalu oke. Kemudian langkah selanjutnya kita tes ping terlebih dahulu untuk memastikan router sudah dialiri oleh internet. 88. Oke, sudah bisa. Lanjut ke google.com untuk memastikan DNS-nya jalan. Sudah bisa. Oke, baik, konfigurasi pada router 2 sudah selesai. Lanjut konfigurasi pada router 3. Kita masuk menggunakan MAC address, connect, lalu langkah pertama kita seperti biasa mengubah nama routernya dengan pergi ke sistem, ke identity, kemudian kita ubah menjadi router 3, apply, lalu oke. Kemudian lanjut penamaan interface, Ether1 ini kita tulis Ether1 to switch, apply, Ether1 to switch, oke. Ether2 ini mengarah ke router 2, Ether2 to R2, apply lalu oke. Kemudian Ether3 to PCC, apply lalu oke. Kemudian jika sudah, selanjutnya kita matikan terlebih dahulu DHCP client-nya. Kalau kita di sini menggunakan IP static, kita beri address lagi, kita tambahkan IP 192.168.120.120/24. Interface-nya Ether1 to switch, kita apply saja lalu oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi address 172.20.20.2/29. Kemudian interface itu kita arahkan ke Ether2 yang mengarah ke router 2, kita apply lalu oke. Selanjutnya yang terakhir IP address untuk klien itu 194.170.30.1/29. Kemudian interface pilih Ether3 to PCC, apply lalu oke. Kemudian selanjutnya konfigurasi DNS, kita tambahkan di sini IP dari internet 192.1. Kemudian allow remote access, apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan firewall, NAT, kita tambahkan saja di sini. Kita interface-nya pilih Ether1 to switch, action-nya kita ubah jadi masquerade, apply lalu oke. Kemudian lanjut konfigurasi routing, kita pergi ke IP kemudian ke roots. Di sini kita tinggal tambahkan saja destination-nya 000, gateway-nya 192.168.122.1, IP dari internet. Oke. Kemudian selanjutnya IP dari segmen
klien pada router 1 itu adalah 192.169.10.0/29 dan gateway 173.20.20.2. Maaf, router 1. Apa lagi? Kemudian kita tambahkan destination untuk IP client yang berada di router 2 yaitu 193.169.20/0/29 yang gateway 173.20.20.1. Oke saja lalu oke. Kemudian jika sudah seperti biasa kita lakukan pengetesan untuk memastikan internet sudah dialiri di router 3 dengan cara ping ke Google, ping 88 terlebih dahulu. Ya sudah bisa, selanjutnya kita tes DNS apakah jalan. Google.com sudah jalan. Maka selanjutnya konfigurasi pada router 1, router 2, router 3 sudah selesai. Kita lanjut ke konfigurasi pada client atau PVCS. Maka di sini sudah terpasang IP yang sesuai dengan topologi di awal. Kemudian langkah selanjutnya adalah pengetesan uji coba testing ke masing-masing klien, yaitu dengan cara ping 192.1.6. Kita ping ke arah gateway terlebih dahulu. 192.1.1 berhasil. Kemudian ping ke arah Google. Berhasil. Ping ke Google lagi dan menggunakan DNS. Google berhasil juga. Kemudian ping ke arah klien dari PCB itu 193.109.20.1 berhasil. Kemudian ping lagi ke PCC 194.170.30.2 berhasil. Kemudian terakhir pengujian ke domain yang sudah ditentukan, yaitu di PC1 ini kita coba testing ke kompas.com. Bisa. Maka PC1 sudah terkonek ke internet dan bisa saling nge-ping ke PC yang lain. Selanjutnya ke PC2, kita ping ke gateway dulu 168.122.1 berhasil. Kemudian ping ke Google, DNS-nya juga berhasil. Ping ke IP yang ada di PCA yaitu 192.168.10.2 berhasil. Kemudian ping ke PCC 194.170.30/1/2 berhasil. Kemudian uji coba tes ping lagi ke domain Universitas Mulia, ping Mulia.id berhasil. Maka PCB berhasil connect ke internet dan bisa saling nge-ping ke PCA dan PCC. Kemudian selanjutnya PCC lagi kita lakukan uji coba ping ke gateway terlebih dahulu 192.168.122/1 berhasil. Kemudian selanjutnya tes ping ke Google menggunakan namanya di google.com, DNS-nya juga berhasil. Kemudian selanjutnya tes ping ke 88 berhasil juga. Kemudian tes ping dari PCC ke PCA itu adalah 192.168.10.2 berhasil. Kemudian ping ke PCB 193.169.20.2 berhasil. Kemudian terakhir uji coba tes ping ke domain shopee.co.id berhasil. Maka dengan ini PCC juga bisa saling nge-ping ke antara PCA ataupun PCB ataupun juga ke internet. Maka dapat disimpulkan konfigurasi routing statik menggunakan aplikasi GNS3 bakal berhasil. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.